Hai sobat semua, saya Andi. Kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke, kali ini saya mau berbagi pengetahuan ya, bagaimana membangun ego ya untuk kompon ya. Apa saja bahan-bahannya, materialnya apa saja. Ya, yang pertama kita siapin yaitu pastinya egonya ya. Kita sekarang pakai ego Pandarus CA320 ya. Kemudian ini sudah lengkap sama poinnya, sama pin knock ya, dan knocknya juga dikasih kolar sini ya. Tidak lengkap, tapi nanti kita akan ganti knocknya ya. Kita ukur dulu. Kemudian knocknya juga mau saya ganti pakai Aston ya. Kemudian kita siapin funnelsnya karena kita tidak dapat funnels dari Pandarusnya. Saya pakai flex ya 187 yang putih, ini yang merah ya. Kemudian saya pakai juga lem funnelsnya dari Loctite 401. Kemudian ini lem buat pin knock ya. Kemudian ini lem buat poin ya, poin tungsten ya. Saya mau pakai yang ini supaya lebih kuat. Kemudian kita siapin juga pemanasnya ya, pemanas. Kita juga harus punya timbangan ya, nanti buat nimbang poinnya sama juga egonya. Kemudian saya pakai juga ASD flip ya, ini untuk menghaluskan setelah dipotong ya. Kemudian juga tidak lupa alat pemasang panasnya. Kebetulan saya punya dekat Nexus ya, ini luar biasa bagus ini. Dan yang pasti harus punya pemotongnya ya, karena kita akan memotong ego kita ya. Itu kelengkapannya. Bagaimana cara satu persatunya ya, kita saksikan yang berikut ini. Ambil egonya ya, siapin. Kemudian kita ambil satu dulu, kita biasakan satu-satu ya dilepasnya sehingga nggak ada yang hilang ya. Kolarnya yang depan saya simpen, pin knocknya juga saya simpen, kolar belakang juga saya simpen ya. Ini 32 inch ya, 32 inch. Ujung sama ujung kecil, tengahnya besar ya. Kita akan potong sebagian ujung, ini bagian belakang ya. Kita setting dulu alat pemotongnya. Oke, setelah setting di 29,5, karena saya mau memotong di ukuran itu, kita pasang egonya ya. Kita pasang egonya. Oke, kita pasang dan ini siap untuk dipotong. Ya, setelah kita potong, kita haluskan ujungnya menggunakan SD flip sampai halus seperti ini ya, halus ujungnya. Kalau sudah, berarti ini ego siap untuk digunakan, siap untuk dipasang vanes, knock dan yang lain-lain ya. Oke, setelah kita potong, kita harus pasang knock ke belakang dulu, bukan knock ya, apa namanya, kolar ya. Kolar yang kita pasang di bagian belakang, kita harus lem ya. Kita pakai lem vanes saja nggak apa-apa, nggak perlu banyak-banyak, yang penting bisa lengket.
Oke, kita masukkan sampai full. Ya, full ya. Kita cukup. Setelah terpasang ya kolak di belakang ya, ini kita akan pasang pinset ya, bukan pinset, pinok ya. Pinok caranya gimana? Kita nyalakan api ya, kita pakai lem biasa aja cukup ya. Kalau hanya untuk dipin, tidak perlu lem yang bagus ya. Oke, setengah aja cukup. Kemudian kita butuh alat bantu yang tadi belum disebut mungkin ya. Butuh alat bantu, tang ya, tang penyepit untuk memasukkan. Kita panaskan lagi. Oke, sudah panas, kita masukkan ya, sampai full. Cukup gitu aja ya. Kita tunggu sampai kering. Ini nanti kalau bisa bersihkan ini ya, nanti kita pasang knob, pasang vanes, baru poin yang terakhir ya. Kita lanjut berikut ini. Oke, semuanya sudah dipasang ya, pin knob-nya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat masih ada sisa ya, sisa dari lem, tinggal dikelontok saja nih ya, karena kita ngisinya nggak banyak, ngelontoknya gampang ya. Udah rapi, kemudian kita pasang knob-nya ya, seperti ini. Oke, habis itu kita pasang vanes. Yuk kita coba pasang vanesnya. Oke, kita pasang vanes ya. Siapkan alatnya ya, flash jig ya, saya pakai tekad ini. Kita mau ke kompon ya, jangan lupa ini gesek ke kompon ya. Kemudian cek atasnya ya, apakah putar ya, apakah sudah presisi belum ya, pas tengah atau belum. Kemudian kalau kita lihat di Pandagos CA320 ini, dia sebenarnya didedikasikan buat recurve sepertinya ya. Jadi sudah ada garis-garisnya ini ya. Ya. Di sini 1 inch jaraknya dari sini. Jadi kita tinggal mengikuti garis saja. Kemudian kita coba di kompon ya. Di agak tengah-tengahnya nanti. Kita setting dulu ya. Kita siapkan panasnya ya. Ini saya yang di atas nih ada tulisannya, ada di atas. Kemudian saya pakai apa ini, flex ya. Kemudian kita paskan di garis putih tadi ya, garis putih ini. Nyoba kita lihat ini sudah presisi belum ya. Di atas bagian ini sudah presisi belum. Nah ini ada di 0 mulainya ya, mulai di 0. Oke, kalau dari garis 0 itu juga masih belum ya, rupanya harus ke belakang sedikit ya. Kalau kita lihat ini ya, ya di sini ya, kita harus ke belakang sedikit, berarti tidak 0 juga. Apakah di sini pas? Ya,
dia akan pas ketika dia habis di sini ya. Nolnya di sini, benar-benar nol di situ. Jadi kita ngikutin itu ya, ngikutin garis supaya pas. Oke. Kemudian kita pakai lemnya ya, Loctite. Ngelemnya begini ya, ke bawah, tak perlu banyak-banyak, di titik-titik aja, tengah, ujung-ujung, baru diratain ya. Terus itu baru ditempel. Oke, kita tunggu 1 menit ya, cukup 1 menit. Satu menit bisa nempel harusnya ya. Ya, cuma begini pasang varnisnya. Kita pasang semuanya nanti ya. Untuk yang lainnya sama, tinggal putar aja. Oke, kita lanjut yang berikut ini. Oke, sudah selesai nih satu ekornya ya. Seperti ini hasilnya. Luar biasa, presisi ya alatnya. Tinggal kita nanti pasang poin ya. Kita cek FOC-nya ya. Apakah kepanjangan atau lebih berat, poinnya terlalu berat atau bagaimana? Kita saksikan yang berikut ini. Oke, kita akan coba cek FOC ya. FOC, front of center dari poin ini kalau kita menggunakan bawaannya ya. Poin bawaan dari Pandarus ya. Kita cek keseimbangannya berapa, di mana keseimbangannya. Gak susah nyari keseimbangan. Baik, masih. Nah, sekitar sini ya. Dari sini. Oke, kita ambil titiknya. Titik ini. Panjang total itu 29,75 ya. Tadi egonya 29, kemudian ditambah pin tadi itu ya. Pin sama knocknya. Kita pakai sama knock itu 0,25 ya. Jadi ini total di 29,5 ya. 29,5, sorry, ini 19,5 ya. Ya. 19,5 kalau kita hitung ya. 19,5 100 dikalikan dalam kurung 19,5 dikurangi panjang totalnya 29,75 bagi 2 ya, dibagi 29,75 ada 15,5 ya. 15,5 itu berarti nggak akurat ya, harusnya ya 10-15 itu ya biasanya ya. Sehingga kita coba ganti ini dengan tungsten ya. Kalau tungsten adanya berapa ya, kita coba lagi. Oke ya, sini ya. Ini kita ambil, kita ukur. Sorry, balik ini inch senti. Ini ada di 19,25 ya. 19,25. Kalau kita hitung ya, 100 kalikan 19,25 dikurangi 29,75 bagi 2 dibagi 29,75 ada di 14,7 ya. Jadi kalau pakai poin ini ya, tungsten itu sudah memenuhi ya, 14,7 ya. Jadi antara 10
sampai 15 masih masuk lah kan gitu ya. Nah supaya bisa 9 sampai 12 ya, supaya akurat gimana ya, kita harus ganti ini supaya lebih berat ya, atau mungkin kita adjust nanti dipendekin, tapi sayang ya, kita pendekin. Kita coba dulu deh dengan 14,7 masih masuk range, bagaimana hasilnya nanti ya. Jadi kita positif, kita pakai yang tungsten ya, bukan yang aslinya ya. Kalau aslinya di atas 15, kalau kita pakai furnace ini berarti furnace-nya kurang gede ya, harusnya pakai yang 2 inch mungkin ya, supaya lebih berat ya. Tapi dengan pakai tungsten sudah memenuhi ya. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Ini sudah selesai. Oh belum ya, ini belum dilem ya. Oke, bagaimana ngelem ini? Kita coba ngelem ini dulu ya. Oke, kalau lem ini harus pakai ini teman-teman, pakai yang bagus lemnya ya, supaya nggak gampang copot ya. Ya sorry tadi masukin di lemnya ada. Nah ini namanya Bohning Fair L-Tight ya, ini ya. Kita harus panasin poinnya, kemudian ya, panasin poinnya. Masukin sini. Ini bedanya memang kalau yang ini titik lalenya tinggi ya, jalurnya tinggi tadi. Ya seperti ini ya. Oke ya, begitu sudah sorry masih panas ya, saya pegangnya harus pegang di luar ya. Kita matiin dulu ya. Ini sudah dalamnya, ini ya, dalamnya. Kemudian pegangnya saya harusnya tadi di ujung ya. Saya cari tisu. Oke, ini pakai tisu ya. Oke, jadi pegangnya harusnya di ujung poinnya sini ya, di ujung poin yang kita pegang, bukan di dalamnya. Oke, kemudian kita panasin lagi ya. Panas, kita masukin ujung dalam ini ya. Cukup itu aja ya. Nanti seperti yang pin ya, begitu selesai ya kita bersihkan ini ya. Jadi seperti itu kita bangun baru ini ya, dengan pakai poin tungsten, kemudian kita pakai Bohning, bukan Bohning, ini flex ya, ini jaraknya 1 inch ya. Kita udah memenuhi antara 0 sampai 15% daripada FOC, dan kita akan coba hasilnya bagaimana setelah dipakai di kompon. Oke, itu aja teman-teman semuanya hasilnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you.